Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Stasiun Sece berada di rumah, kembali lagi kita berjumpa kembali dengan saya Sece Natasha dan bersama kita semua di sini hadir Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maha Guru. Amitofo Sece Natasha. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada akhir bulan Desember ini ya, atau itu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Dengan tema upacara yaitu Fas Teratai Kebahagiaan dan Peningkatan Spiritual Buddha Amitabha. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru mengenai upacara pada kali ini. Ya, Maha Guru, Adinata untuk bulan ini yaitu bulan Desember ini yaitu Buddha Amitabha. Nah, ini ya, mungkin betul. Buddha Amitabha ini merupakan sosok Adinata yang sudah sangat familiar ya di banyak dari mungkin dari aliran Mahayana ataupun dari Tantrayana ya, karena beliau tuh merupakan salah satu dari 5 Pancadini Buddha, terus juga salah satu dari 3 permata. Iya, Nah, Triratna ya. Nah, jadi pastinya sudah sangat familiar ya Maha Guru mengenai sosok Buddha Amitabha ini. Ya. Lalu juga bagaimana mungkin pandangan dari Maha Guru mengenai beliau ya, juga sebagai junjungan tertinggi kita di metode Sukawati Tantra ini. Mungkin Maha Guru bisa menjelaskan kepada kita semua. Silakan Maha Guru. Baik, terima kasih Sece Natasha. Ya, kepada semua Sesung Sece Umat Sedharma yang mengikuti penjelasan upacara Apihoma yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di tanggal 18 Desember 2022 ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari para Buddha Bodhisattva, dari Tathagata, Buddha 3 masa dan juga para Buddha dari 10 penjuru alam semesta. Amitofo. Ya, pada kesempatan hari ini saya hendak menjelaskan Adinata dan juga tema untuk upacara Apihoma di bulan Desember nanti. Nah, Adinatanya adalah Buddha Amitabha, yaitu merupakan Buddha yang paling tertinggi di dalam metode Sukawati Tantra ya, karena beliau merupakan junjungan tertinggi dari Sadaka Sukawati Tantra ya, dan tentunya juga mungkin di aliran lain ataupun di wihara-wihara lain juga menjadikan Buddha Amitabha sebagai Adinata utamanya ya. Dan Buddha Amitabha tentunya kita tahu ya bahwa beliau memiliki cinta kasih dan belas kasih yang sangat besar kepada semua makhluk hidup tanpa membedakan ya. Jadi Buddha Amitabha kita belajar banyak sekali ya pengetahuan dharma ataupun ajaran-ajaran beliau ya dari sutra-sutra yang telah disabdakan oleh Buddha Sakyamuni sebagai Buddha tertinggi ya. Dan sebagai kita umat Buddha ataupun Sadaka Sukawati Tantra yang menjadikan alam Sukawati sebagai tujuan utama ya, tujuan pertama alam kebahagiaan bagi kehidupan yang akan datang ya, di samping juga tujuan-tujuan untuk bisa mencapai pencerahan dan kebudahan ya, tentunya untuk bisa terlahirkan ke Sukawati Loka, tentunya kita harus memiliki yang namanya keyakinan dan juga kedekatan yang sangat kuat dengan Buddha Amitabha itu sendiri ya, sebagai Buddha yang menciptakan alam Sukawati itu ya. Dan penciptaan alam Sukawati itu tentunya dari sutra-sutra kita sudah membaca bagaimana beliau menjadi seorang biksu Dharmakara ketika turun ke dunia manusia. Beliau juga meninggalkan keduniawiannya ya, meninggalkan juga kehidupan beliau yang sangat besar sebagai raja di zaman itu ya. Beliau mengambil pelatihan diri menjadi biksu dan menjadi murid dari Buddha Lokeswara Raja ya. Nah, Buddha Amitabha kita sudah tahu ya, perwujudan beliau ini juga sangat simple dan sangat mudah sekali untuk kita bayangkan dan visualisasikan ya. Mudah sekali untuk membayangkan Buddha Amitabha ya, karena wujud beliau ini hampir sama seperti Buddha-Buddha lainnya pada umumnya. Perwujudannya adalah mengenakan jubah sangha
ya. Kemudian bisa disaksikan tubuhnya juga berwarna merah. Beliau identik dengan memegang ataupun menopang sebuah teratai. Ya, jadi Buddha Amitabha ini merupakan Buddha yang memiliki ikrar yang sangat banyak, ya, 48 ikrar ya sesungguhnya. Dan berdasarkan yang saya ketahui adalah Buddha Amitabha selalu menggenapi ikrar-ikrarnya. Ya, karena bagaimana menggenapi ikrarnya itu biasanya kita akan bisa merasakan sendiri dalam diri kita, ya, setelah kita berlatih sesuai dengan ajaran beliau. Nah, kita akan mengalami ataupun mencapai satu pencapaian-pencapaian yang diikrarkan oleh Buddha Amitabha, ya, seperti ikrar beliau para manusia, ya kan, para dewa ataupun para bodhisattva, mereka yang berada di Sukawati Loka ataupun yang berasal dari Sukawati Loka yang turun ke dunia, itu ada yang bisa terbuka telinga dewa, ya, terbuka mata dewa, bisa mengetahui masa-masa lampaunya, ya kan. Nah, itu semua itu ada di dalam ikrarnya. Nah, jadi pengikut dari Buddha Amitabha itu biasanya kalau melatih diri, biasanya pasti akan mengalami yang namanya pencapaian-pencapaian di dalam kemampuan batin, gitu. Ya, tapi memang dari Buddha sendiri mengajarkan bahwa kemampuan batin itu adalah bukan tujuan utama bagi kita melatih diri. Tujuan utama kita adalah memutuskan lingkaran tumimba lahir, kita bisa terlahir ke alam yang lebih baik ataupun ke alam bahagia, ataupun juga kita bisa mencapai yang namanya pencerahan dan kebudahan. Ya, gitu. Aduh. Benar sekali, Maha Guru. Nah, lalu untuk tema dari upacara nanti di bulan Desember nanti itu fast teratai kebahagiaan dan peningkatan spiritual. Nah, ada peningkatan spiritual ini ya, Susuce ya. Nah, mungkin yeah. Maha Guru bisa jelaskan nih kepada kita semua nih, mungkin dari tema itu sendiri, Maha Guru. Iya, Susuce semua, ini adalah fast teratai kebahagiaan dan peningkatan spiritual, ya. Jadi tema dari upacara Api Homa di bulan Desember ini, dan tentunya juga pasti berhubungan dengan Buddha Amitabha, dengan pancaran pemberkatan beliau, pancaran tubuh beliau berwarna merah, pasti identik juga dengan warna merah fasnya, ya. Nah, warna merah ini juga melambangkan keharmonisan, ya, kerukunan dan juga kebahagiaan itu sendiri. Jadi fast teratai kebahagiaan itu juga sudah dilambangkan dari warna merahnya, ya. Nah, kemudian itu ada peningkatan spiritual, ya. Kita kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa menerima semua hal yang ada di dalam dunia ini, ya. Semua hal itu adalah sisi baik dan sisi buruk, ya kan. Mungkin juga hal yang tidak menyenangkan dan hal yang membahagiakan. Nah, itu kita bisa menerima keduanya dengan baik, ya. Apalagi juga kalau misalkan kita bisa mengolah dan juga memanfaatkan dari dua sisi ini, dualitas, ya. Nah, tentunya kita pasti juga nggak akan lari dari namanya keseimbangan, ya. Jadi kita pasti harus seimbang antara dingin dan panas, ya kan. Kita nggak bisa yang satu sisi terlalu dingin atau terlalu panas gitu, ya. Jadi kita harus pasti mau seimbang, tidak dingin dan juga tidak panas gitu kan. Itu juga adalah sisi dari dualitas itu, ya. Juga sisi keseimbangan. Tubuh kita pun juga membutuhkan namanya keseimbangan. Kalau kita tidak seimbang, pasti akan berefek ke kondisi kesehatan kita yang kurang baik. Betul. Gitu, ya. Nah, jadi kebahagiaan itu juga sama juga namanya keseimbangan, ya. Ini juga dilambangkan di dalam fast teratai ini. Ini ada 2 ekor ikan, ya. Oh iya. Biasanya kan umumnya adalah 8 ekor, 9 ekor ikan, ya. Biasanya itu lebih kepada hal untuk rezeki, ya kan, rezeki, keberuntungan, kesejahteraan. Nah, ini sepasang, gitu. Ikannya sepasang itu istilahnya melambangkan bahwa kita bisa mendapatkan berkah yang namanya kebahagiaan di dalam keseimbangan kehidupan kita,
gitu. Keseimbangan dalam segala hal. Jadi dari situ kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Nah, fas teratai ini adalah dilambangkan dengan gambar ada teratainya. Teratai. Iya, teratai itu identik dengan Buddha Amitabha. Jadi kalau misalkan kita menjadi pengikut dari Buddha Amitabha, secara otomatis kita juga sudah menjadi keluarga teratai. Ya. Nah, peningkatan spiritual itu sendiri sebenarnya ini fas ini kan dapatnya sepasang. Ini penempatannya bisa ditempatkan di altar pribadi kita ya, atau kita bisa tempatkan di altar leluhur kita. Ya, kita punya altar leluhur juga bisa kita tempatkan di altar leluhur. Nah, ini kita bisa masukkan dengan pohon bambu gitu, bisa dengan pohon rezeki, ya kan? Pohon bambu yang diisi air, ya kan? Nah, itu kita masukkan ke sini gitu. Jadi jangan dimasukkan bunga-bunga yang lain. Bunga, ya, jadi hanya boleh yang bambu rezeki itu, ya, sama yang pohon yang seperti apa yang warna hijau itu, pohon bambu kecil itu. Yang bambu itu kayak melingkar-lingkar gitu boleh? Boleh. Boleh ya. Ya, itu boleh untuk di situ biasanya. Ya, itu biasanya nanti dia akan tumbuh, akan semakin, misalnya kalau misalkan dia bagus, akan tetap berwarna hijau dan dia akan tumbuh dengan sangat baik gitu ya. Jadi itu juga berhubungan dengan peningkatan spiritual kita juga. Seperti itu. Gitu. Perlu berapa batang mungkin terserah? Bebas ya, boleh satu batang, boleh 3 batang, ya yang penting hitungannya ganjil. Ganjil ya. Hitungannya ganjil. Gitu. Baik. Jadi dengan itu pun juga akan bisa membantu pertumbuhan dari spiritual kita. Seperti itu. Iya. Ma Guru, untuk peningkatan spiritual dari manfaat api homa ini, apakah untuk peningkatan spiritual bagi kita yang masih hidup, melatih diri, atau bisa juga untuk para leluhur mungkin? Iya, bisa juga. Ya, makanya penempatan fas teratai ini ditempatkan juga tidak hanya di altar pribadi kita yang sehari-hari melatih diri di sana, tapi juga bisa ditempatkan di altar leluhur kita gitu. Jadi di sana pun juga bisa membantu dan juga mendukung para leluhur kita untuk bisa mengalami peningkatan dalam spiritual mereka. Misalkan mereka sudah di alam Sukawati, ya kan, itu bisa mengalami peningkatan spiritualnya ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Atau kalau misalkan masih belum, ya itu biasanya juga akan bisa membantu mereka bisa berjodoh dengan Buddha Amitabha gitu ya. Nanti mungkin di kehidupan mereka itu nanti mereka bisa terseberangkan ke Sukawati Loka. Ya, jadi bisa dibilang ya memberikan kesempatan juga untuk para leluhur kita ya. Betul. Bisa mencapai mendapatkan kebahagiaan dan peningkatan spiritual itu ya, ya. Jadi bukan hanya untuk kita yang masih hidup saja ya, tapi ini suatu berkah ya untuk para leluhur kita ya. Jadi ini merupakan kesempatan ya buat khususnya yang berada di rumah ya, untuk kita bisa mendapatkan tadi ya, kerukunan tadi, kebahagiaan ya, dan peningkatan spiritual tentunya ya, karena dari ya perlambangan dari fas ini sendiri pun sudah menceritakan manfaat-manfaat dari upacara api homa pada bulan Desember ini ya. Nah, untuk semua yang ingin berpartisipasi dan menjadi donatur pada upacara kali ini ya, tersedia paket donatur, yaitu donatur 1 seperti biasa, mendapatkan rupang dari Buddha Amitabha dan juga kedua fas ini. Untuk donatur 2 yaitu donatur fas teratai kebahagiaan dan peningkatan spiritual Buddha Amitabha akan mendapatkan fas ya ini. Ya, sepasang ya. Lalu juga ada donatur sukarela tentunya ya, bisa berpartisipasi sama dengan penulis
formulir ataupun mengisi kayu lingpai permohonan seperti itu ya. Semua informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sece Yang Manin ya. Mungkin sekian itu saja penjelasan upacara Api Homa untuk bulan Desember nanti. Semoga semoga penjelasan untuk upacara kali ini dapat bermanfaat untuk semua dan bermanfaat untuk kita semua ya. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.